Baik teman-teman, di sini saya coba buat untuk sebuah sistem untuk learning management system ya. Tapi untuk tugas siswa ya. Jadi misalnya teman-teman berprofesi sebagai guru ya, nantinya bisa mengatur untuk membuat sistem LMS sendiri ya. Ataupun memberikan tugas ataupun ulangan itu dengan menggunakan Google Spreadsheet ya. Jadi mungkin tidak menggunakan mode konvensional lagi ya. Atau mungkin kalau teman-teman sedang berhalangan gitu ya, jadi bisa langsung berikan tugas ataupun apa ya, ataupun ulangan gitu ya, itu atau materi itu melalui sistem LMS ini ya. Nah ini sih sederhana aja yang saya contohkan, di mana hanya nanti mungkin memberikan sebuah link ataupun apa panduan gitu ya, ataupun teks yang harus dibaca oleh siswa. Tentunya teman-teman bisa berikan yang lebih kompleks nanti ya menggunakan tools web app builder ya, misalnya ingin dibuat langsung soalnya itu juga bisa. Nah, kalau di contoh ini ya, contoh saya login sebagai admin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai guru ya, dengan nama misalnya Ahmad Fauzi ya. Kemudian ini adalah total siswa, total kelas, mata pelajaran, dan tugas yang perlu dinilai ya. Oke, kita bisa lihat kelasnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan siswa baru ya, teman-teman. Nah, ini kelasnya hanya ada dua, nanti teman-teman bisa tambahkan ya opsinya. Kemudian di sini ada mata pelajarannya. Nah, jadi ini hanya tugas aja. Jadi di sini saya buat sederhana ya. Ketika misalnya kita ingin kasih tugas atau materi ke kelas tertentu ya, misalnya mata pelajaran apa, modulnya, apakah materi atau tugas. Nah, contoh misalnya di sini kita kasih untuk mengerjakan bab satu apa ya, misalnya matematika dasar. Nah, kita berikan instruksi misalnya ya, pelajari bab satu atau baca ya, baca bab satu. Nah, misalnya kita tidak bisa masuk kelas nih. Nah, jadi kita cukup seperti ini aja. Nah, atau kita bisa memberikan link ya. Link atau mungkin link referensi atau link apapun ya. Ini sih opsional ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri atau bisa langsung di sini bentuknya soal. Itu juga bisa ya. Nah, ini contoh aja, misalnya kita arahkan ke Google Drive ya, atau misalnya ke YouTube atau ke apapun ya. Contohnya di sini ya saya sertakan, saya arahkan aja ke sini ya, teman-teman. Oke, saya masukkan di sini misalnya, lalu simpan ya. Nah, di sini untuk sorry, kita lihat tadi ya, matematika dasar ya untuk bab satu kelas 10 IPA 2 ya. Nah, berarti nanti yang mendapatkan tugas adalah ini. Oke, kita coba tambah lagi. Misalnya kita untuk IPA satu ya, teman-teman. Misalnya kita kasih tugas ya. Nah, tugasnya apa? Misalnya mengerjakan bab satu. Nah, kita kasih di sini kerjakan bab satu soal esai gitu ya. 1 sampai 15 misalnya. Nah, kemudian tenggat waktunya, nah biasanya tergantung ya, kalau sekolah itu pada umumnya sih kadang 1 minggu atau tergantung di pertemuan selanjutnya biasanya ya. Kalaupun dalam 1 minggu itu ada 2 pertemuan, tergantung tugasnya ya berat atau tidak. Nah, jamnya kita bisa kasih. Nah, nanti kita bisa kasih link juga, misalnya mau dikasih ya. Ini sih opsional, nanti nah, teman-teman simpan. Nah, ini tugasnya adalah bab satu untuk 10 IPA 1 ya. Nah, lalu ada kontrol aktivitas. Nah, ini kalau error nanti diperbaiki ya. Penilaian, pengaturan. Oke, kita coba keluar teman-teman ya. Nah, kita login sebagai siswa. Nah, kita lihat tugas saya. Nah, di sini ya. Karena ini untuk kelas 10 IPA 1. Nah, ini sudah ada nih ya tugas. Kita tinggal buka modulnya. Nah, ini kalau memang nanti teman-teman buat sistemnya kayak gini. Tapi kalau misalnya sistemnya langsung soal ya, ini bisa langsung dibuka soalnya. Tadi kan sistem kita hanya suruh membaca bab satu misalnya ya. Nah, ini tinggal buka soalnya, nanti akan diarahkan ke soalnya misalnya seperti itu. Nah, tinggal kirim, nanti tinggal dikirim jawabannya.
Eh, misalnya kita kasih sudah selesai, Bu, misalnya ya. Oke, kirim. Nah, ini riwayat belajarnya ya, tugas dikirim, pengaturan profil. Oke, sekarang kita coba tes keluar, login admin. Nah, bisa melihat di penilaian, sorry, harusnya sih masuk di sini teman-teman. Nah, ini karena ada log error tadi ya, nanti akan diperbaiki. Jadi nanti di sini untuk apa? Untuk penilaian tugasnya ya. Nah, nanti tinggal diperbaiki kalau ada error ya. Nah, lalu bikinnya ini pakai apa Mas untuk bikin tools kayak gini? Ini menggunakan Google Apps Script ya, tetapi saya menggunakan tools lain ya. Jadi kita bisa bikin sistemnya itu lebih mudah dan cepat gitu ya. Nah, yang saya gunakan itu adalah LMS Web Builder, teman-teman ya. Web App Builder ya namanya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa materi sebenarnya. Bentar, saya coba refresh. Nah, di sini ya, nanti teman-teman bisa pelajari panduannya ada untuk tutorial menggunakan Blogger, Firebase, dan seterusnya. Lalu ada tools. Nah, ini misalnya teman-teman mau pakai yang AppScript full atau integrasi ke Blogger atau menggunakan Firebase bisa. Di sini juga ada template ya yang bisa gratis digunakan, langsung dipakai. Lalu di sini ada jadwal live. Jadi nanti dari kelas ini atau dari pembelian tools ini itu akan ada live TikTok secara berkala ya. Jadi teman-teman bisa tanya. Nah, untuk mendapatkannya itu teman-teman klik link di deskripsi video, harganya hanya 65.000 ya. Tapi ini terbatas ya teman-teman, harga aslinya 100 ribuan. 100 ribuan ya, jadi diklik aja. Nah, sekarang kita coba tes untuk membuat toolsnya itu seperti apa. Oke, jadi contoh saya buat kayak gini aja, nanti teman-teman bisa buat yang lebih spesifik ya. Nah, buka aja toolsnya. Nah, setelah itu di paste ya. Oke. Nah, nanti dari sistemnya itu akan membuatkan apa ya? Pertama adalah semacam PRD atau mungkin implementasi dokumen ya atau rancangan gitu. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dibaca dulu apakah kira-kira cocok seperti ini. Nah, ada baiknya sih ini teman-teman detailkan aja ya. Misalnya guru bisa menambahkan kelas atau yang lainnya gitu ya. Atau misalnya guru bisa menulis soal secara manual, soal pilihan ganda dan seterusnya gitu. Itu bisa aja. Nah, oke. Nah, di sini tinggal kalau misalnya teman-teman setuju dengan apa yang akan dibuat oleh sistem ya, misalnya seperti sistem akses, pembagian role hak akses, data untuk struktur sheet-nya dan seterusnya. Jika setuju, tinggal ketikkan aja lanjutkan. Nah, nanti akan dibuatkan kodenya ya, teman-teman. Oke, di sini mungkin saya akan pause aja bagian ini ya. Jadi pada intinya nanti setelah teman-teman lanjutkan, itu akan dibuatkan dua bagian atau tepatnya tiga bagian ya. Yaitu adalah front end. Nah, ini teman-teman copy aja kodenya, lalu dimasukkan ke Blogger ya. Kalau teman-teman mau pakai Blogger, ya. Nah, setelah terbuka di sini saya menggunakan halaman ya. Oh ya, kalau teman-teman ada kendala nanti kalau sudah beli toolsnya, masuk aja ke grup WhatsApp ya. Nanti akan dijawab oleh mentor ataupun oleh teman-teman lainnya ya. Nah, di sini kita tambah halaman. Oke, saya kasih nama misalnya apa ya? LMS siswa gitu ya. Nah, di sini. Oke, lalu kodenya masukkan di sini teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Loading teman-teman. Oke, di paste di sini kodenya, lalu di publish ya. Nah, setelah itu kembali ke toolsnya, lalu ke backend. Nah, ini backendnya di copy ya. Lalu buka Google Spreadsheet ya teman-teman. Dibuka aja spreadsheetnya. Ini gratis ya dari akun email teman-teman. Silahkan dibuat aja.
Oke, sambil oh di sini sepertinya internet saya lambat teman-teman ya. Oke. Oke, di sini batal aja, nggak usah kasih judul maksudnya ya. Kemudian, oke, di sini dipublikasikan ya. Nah, setelah dipublikasikan, tinggal diklik aja, lihat. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, biasanya ini kita belum bisa login ya. Oh, sudah bisa. Tapi biasanya untuk database-nya belum terhubung ya. Nah, jadi untuk menghubungkannya itu ke backend-nya di sini ya. Lalu teman-teman copy backend-nya dan ke spreadsheet tadi, extension ke AppScript ya. Nah, nanti di AppScript-nya tinggal dimasukkan untuk backend AppScript-nya ya. Oke, ya sebentar. Oke ya, sudah. Sebentar, saya coba ulangi teman-teman. Oke, ship ya, simpan. Setelah disimpan di setup database ya, lalu jalankan. Nanti kalau ada permintaan izin, diizinkan aja ya di eksekusi lognya ini. Nah, ini tinggal diizinkan aja semuanya. Oke. Oke. Nah, ini sudah dijalankan. Oke, sudah selesai. Tinggal di deploy ya di sini. Nanti tinggal dikonfigurasi aplikasi web. Saya kasih nama LMS siswa misalnya. Kemudian aksesnya siapa saja terapkan. Sama kalau ada autentikasi peizin silakan diizinkan. Baiknya sih teman-teman pakai email khusus ya untuk project kayak gini. Karena kan ini permintaan izin mengakses ya ke email teman-teman. Jadi mungkin kalau data di email utamanya sangat penting, mungkin ada email terkait kartu debit dan seterusnya itu mungkin dialihkan aja ya, pakai email lain ya di sini. Nah, di sini URL-nya disalin ya. Ini sudah jadi. Tinggal masuk aja ke blogernya tadi di sini ya, teman-teman. Nah, ini tinggal diklik. Lalu cari aja di sini namanya true ya. Nah, di sini di bagian URL tinggal dimasukkan aja URL deploy gasnya. Nah, kemudian untuk bagian is previewnya ini ubah jadi false. Oke, lalu diperbarui ya. Nah, setelah itu kembali kita coba refresh yang ini. Nah, sudah hilang ya yang is preview tadi ya. Karena kan tadi memang pakai data sebelumnya. Nah, ini kalau kita login harusnya sih salah ya. Kenapa salah? Kita coba cek aja di spreadsheet-nya. Nah, ini sudah dibuatkan, kita ke user. Nah, ini ya untuk spreadsheet-nya. Jadi dibuatkan secara default di sini. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan kelas, misalnya ya ini kita ubah aja nih. Nah, kita masuk ya admin 2026 ya sebagai administrator. Berarti harus ubah passwordnya. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, di sini bisa menambahkan siswa nih ya. Oke, berarti siswa bisa langsung dari sini ya. Nah, kelasnya ini kalau teman-teman nggak ada di database mungkin bisa dari sini ya. Atau teman-teman harus buat di dalam tools web app-nya, sertakan juga untuk mengedit kelas misalnya atau menambah kelas gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi sih ini intinya sudah selesai ya. Nanti tinggal teman-teman coba sesuai dengan kreativitas dan dengan kebutuhan. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara untuk membuat sebuah aplikasi untuk learning management system untuk sekolah ya,
atau untuk kelas tepatnya, dan menggunakan tools yang saya berikan tadi atau yang saya jelaskan, namanya adalah Web App Builder. Jika teman-teman tertarik, silahkan cek aja di deskripsi video, mumpung harganya masih harga promo. Terima kasih teman-teman.